Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis Reviews episode 46. Kali ini gue akan membahas mengenai analisis teknikal saham dari Antam, Inco, Tins, dan MDKA. Eh, Hari ini saham-saham yang gue sebutin ini turun lumayan signifikan ya. Jadi gue akan coba sharing bagaimana untuk analisis teknikal dari keempat saham ini. Langsung aja kita mulai untuk analisis teknikal dari saham Antam terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat saham Antam di sini sebenarnya kalau secara jangka panjang ini trend line yang warna merah masih belum ini ya, belum menyentuh untuk harga dari saham Antam ini. Cuman kalau kita lihat yang garis biru, ini trend line yang baru. Ini trend line ini sebenarnya kalau kita perhatikan bentuknya hampir 45 derajat ya. Dan bahkan kalau misalnya kita hubungkan garis-garisnya dan kita buat semacam ada titik-titik supportnya. Nah, titik-titik support dari saham Antam ini sebenarnya sudah terlihat bahwa ini merupakan support-support bullish yang mau dimulai di bulan Desember ini terus sampai berlanjut sampai di Februari ya, Januari sorry. Dan kemudian melewati trendline yang kedua di bulan Januari. Itu saham Antam kan naik secara gila-gilaan ya dari Desember sampai dengan Februari, bahkan kenaikannya ini kalau kita bilang, bentar gue lihat dulu ini naiknya berapa persen ya kira-kira pakai price range. Ini kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini itu kira-kira naik hampir, bentar, ya sekitar hampir 100% lah dari Desember sampai ke Januari 2020. Jadi kenaikannya memang sangat masif, oleh karena itu saham Antam itu kalau turun ya wajar gitu. Dan akhirnya pada saat turun di 27 Januari itu ternyata turunnya melewati trendline bullish 45 derajatnya si Antam. Turunlah si Antam untuk support baru. Support barunya ini yang kita namain support baru yang terbentuk dari akhir Desember 2020 sampai saat ini gitu. Dan supportnya yang kedua ini pertama dimulai pada Desember 2020, akhir Desember 2020, kemudian di retest pada tanggal 1 Februari 2021, dan kemudian saham Antam naik lagi, tapi dia belum berhasil menyentuh untuk melewati garis support yang udah terbentuk 45 derajat ini. Dia belum berhasil naik lagi sahamnya ke arah sini, kemudian melanjutkan penguatannya, dia belum berhasil nyampe situ. Dan saham Antam ternyata pada saat menyentuh garis trend line yang supportnya yang ini, yang di harga 2.900-an, dia turun lagi dan belum mampu lagi untuk menembus di resistennya di harga 3 ribuan. Jadi saham Antam ini belum bisa tembus lagi ke 3 ribuan, terus turun dan akhirnya sekarang mau retest ke harga kisaran di sekitar 2.300-an, 2.400-an ya. Dia mau retest lagi di situ. Dan kalau misalnya si saham Antam ini berhasil, misalnya dia turun nih ke sini, kemudian sahamnya naik lagi, maka level dari 2.400 ini merupakan level support baru dari Antam dari garis support yang terbentuk pada akhir Desember 2020. Dan ini menyatakan bahwa saham Antam bisa rebound lagi kalau misalnya dia berhasil bertahan di area 2.400-an kemudian naik lagi. Tapi kalau saham Antam ini gagal bertahan di area support yang ini, kemudian pada pembukaan hari besok kan hari Jumat ya, pembukaan Jumat dia turun lagi ke bawah, maka dia berpotensi melanjutkan penurunannya ke level harga ini yang supportnya yang kedua, yakni kisaran harga 2 ribuan. Jadi dari 2.400, 2.500, 2.400, kemudian kalau misalnya dia breakdown lagi, turun ke bawah lagi ya kisaran harga di 2 ribuan.
Jadi untuk saham Antam memang untuk para spekulator mungkin terlihat cukup menarik ya kalau misalnya besok membentuk doji kemudian rebound hari Seninnya itu memang cukup menarik. Tapi bagi yang memang belum masuk sih saran gue wait and see terlebih dahulu sih. Dan bagi yang nggak agak takut-takut gitu ya, agak takut-takut untuk masuk di saham Antam, mendingan tunggu dulu confirm bahwa si saham Antam ini mampu lewatin dari garis supportnya terus naik ke atas lagi. Karena ini butuh nyali yang cukup besar untuk masuk saham Antam karena memang pergerakannya cukup volatile ya, cukup ekstrim pergerakan sahamnya. Dan dia pun masih ada support masih ada resisten di kisaran harga 3 ribuan. Jadi kalau misalnya dia berhasil rebound dari 2.500 ke 3.000 itu ya sebenarnya cukup lumayan ya. Kalau kita lihat price range-nya itu sekitar ada di kisaran 18%-an dari support ke resistennya. Tapi kalau misalnya dia turun, ini juga turunnya lumayan juga 19%-an. Jadi kalau buat trading sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Jadi 1 banding 1 gitu kalau misalnya apa kalau misalnya kita mau trading peluangnya 1 banding 1 ya itu terserah lu sih mungkin gimana. Kalau gue itu nggak terlalu worth it sih kalau misalnya 1 banding 1 resisten ke atas dari support ke atasnya resisten itu udah 19%, kemudian dari support ke bentuk support barunya lagi sekitar 19% lagi. Jadi 1 banding 1 menurut gue ya benar-benar spekulatif untuk saham Antam ini jatuhnya gitu. Dan bagaimana untuk ke saham yang selanjutnya? Untuk yang selanjutnya kita bahas mengenai saham dari Inco ya. Nah, kita lihat Inco, Topal Indonesia. Kalau kita lihat saham Inco ini memang terbentuk bullish sejak kalau kita lihat di sini sejak bulan Maret 2020. Jadi bullishnya ini benar-benar tren yang lumayan panjang banget kalau bisa kita bilang. Dia bullish di sini sampai di area di 3.500-an dari di bawah 2.000 ya. Dari 1.000-an malah sampai ke 3.000-an. Berarti naiknya hampir 100% lebih. Kemudian pada saat si saham Inco ini menyentuh supportnya, kemudian saham Inco naik lagi sampai ke puncaknya itu ke 7.000. Di periode Oktober sampai dengan Maret ini dia membentuk semacam trendline baru. Ini yang bisa kita lihat di sini bahwa si saham Inco ini kalau kita lihat trendline-nya ini mulai agak patah di bulan Maret ini gitu. Si saham Antam nggak mampu bertahan di area support yang terbentuk sejak Oktober 2020. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau misalnya si saham Antam ini turun ya udah berarti target selanjutnya untuk si saham Antam ini berada di kisaran harga 5.100-an. Dan 5.100-an itu dari harga penutupan terakhir dia itu sekitar ya 7%-an lagi lah untuk saham ini ya Inco. Dan kalau misalnya dia benar-benar dia break dari mayor uptrendnya dia, break support dari mayor uptrendnya dia, maka ya udah sahamnya bisa terus turun ke bawah lagi gitu loh. Turun ke bawah lagi ya paling ke 3.000-an kalau mau. Hampir turun sekitar 40%. Kenapa bisa gue bilang areanya di 3.000-an? Karena 3.000 ini ya ini supportnya dia kira-kira di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tarik lagi ya mungkin ke area sini ya, area 3.000-an. Di mana ini memang dulu adalah resistennya dia. Ya apa? Dia sempat sideways hampir dari bulan Mei sampai bulan Juli. Kemudian ada breakout, kemudian sideways lagi di kasaran harga 4.000-an turun, kemudian breakout lagi dari 4.000 sampai ke 7.000. Jadi ini merupakan target yang kemungkinan besar kalau misalnya saham Inco ini melewati tren line-nya di 5.000-an, mayor tren line-nya ini, si saham Inco berpeluang untuk menuju ke area sekitar ya 3.000-an ya, 2.900 sampai 3.000. Dan itu turunnya hampir 43%. Jadi be careful bagi yang punya saham Inco, harap berhati-hati
Kalau misalnya punya kalian dari bawah ya mendingan jual aja sih, karena ini udah apa ya, udah masa bullish-nya tuh udah break menuju ke arah pembalikan arah jadi kayak bearish. Jadi ya harap berhati-hati aja. Kalau untuk saran gue pribadi, bagi yang belum masuk ya mendingan tungguin aja gitu. Tungguin dia sih sampai mana sih kira-kira penurunan di si saham Inco ini. Selanjutnya mungkin kita bahas timah ya. Nah, saham timah, TINS. Nah, saham TINS ini mirip kayak si Antam ya. Kalau kita lihat dimulai dari fase uptrend-nya dimulai dari Oktober. Kemudian dia membentuk trendline di supportnya ini di tanggal sekitaran di Desember, kemudian Januari, kemudian Maret. Tapi untuk khusus untuk saham Timah sendiri ini benar-benar menguji ininya ya, menguji supportnya banget gitu kalau gue lihat. Karena kalau kita gambarkan di sini, ini saham TIN seperti ini ya. Kemudian di sini lagi, kemudian dia bikin naik lagi, dan sekarang ada di sini. Kalau misalnya kita pakai, dan kalau saham si TENS ini berhasil rebound, ya berarti si saham TENS ini berpeluang untuk naik lagi gitu sahamnya ke sini menuju menuju ke resistennya lagi. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya si saham apa saham timah nih sebenarnya ada membentuk double top ya kalau kita lihat di sini. Double top itu di kisaran harga 2400-an. Dan double top ini memang kalau misalnya gagal di trend line-nya, gagal bertahan di trend line-nya dia, maka kemungkinan besar dia melanjutkan penurunannya untuk saham si timah ini sendiri. Dan kita lihat ini masih cukup, ini benar-benar spekulatif sifatnya untuk saham timah, karena besok kalau hari Jumat ini dibuka langsung gap down, ya udah selesai berarti tren bullish jangka menengahnya yang dimulai dari Desember dan menuju ke area di bentar, support dari mayor ya, mayor supportnya yang terbentuk dari bulan Oktober, dan itu jaraknya kira-kira sekitar 12%-an. Dan ini harganya di kisaran 1.600-an ya, jadi cukup jauh juga 13%. Memang tidak se ekstrim apa yang kita lihat di saham Antam maupun saham Inco, tapi at least saham timah ini juga cukup berbahaya juga, karena kalau misalnya dia bablas dari area 1.600-an, maka ya sudah kembali ke area supportnya lagi di kisaran harga 1.200-an. 1.200-an itu di sini ya. Memang saham TINS ini sideways nggak terlalu lama di Desember, karena dia pas di November Desember breakout langsung naik, dan ada support lagi di kisaran harga ini. Jadi dari bulan Agustus sampai dengan November ya, itu sideways-nya lumayan lama, hampir 3 bulanan. Kemudian dia naik, bentuk support baru, resisten lagi, kemudian baru naik sangat tinggi ya. Kenaikannya si saham TINS ini bahkan kalau kita lihat mencapai hampir sekitar 100% lebih untuk saham TINS. Dan itu yang perlu kalian waspadai, karena memang kalau misalnya apa yang udah gue bilang tadi, kalau misalnya gagal bertahan di area support yang warna biru dan warna merah, maka ya udah sahamnya benar-benar balik arah gitu dari bullish ke bearish. Kecuali skema pertama untuk saham TINS adalah si saham TINS ini hari Jumat rebound dan kemudian melanjutkan penguatannya, mengtesting dari area resistennya di area sekitar 2.400-an. Skenario kedua adalah si saham timah ini break support menuju ke area 1.600-an. Dan ini ada titik penting lagi, kalau misalnya dia break ke 1.600 lagi, maka dia berpeluang menuju ke arah 1.200-an. Dan skenario ketiga adalah dia break ke arah 1.600-an, tapi dia berhasil rebound. Jadi kira-kira seperti ini. Yang gue ganti warnanya mungkin jadi merah ya. Di sini dia
dia turun, kemudian dia rebound, itu bisa juga ke situ. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari trendline sih agak-agak sulit sih ya kalau misalnya dia membentuk seperti ini. Yang paling mungkin adalah dia membentuk trendline yang warna biru ini kalau misalnya kita lihat di sini. Dan bagi yang udah punya saham Teams dari awal gitu, sebaiknya sih di apa ya dilepas sebagian atau kalian jual aja kalau misalnya benar-benar punya dari bawah. Karena ya ini benar-benar spekulatif banget gitu untuk saham Teams ke depannya, apakah dia bakal naik lagi atau justru malah melanjutkan penurunannya. Ya ibaratnya naga-naga cacing-cacing lah untuk saham Teams ini. Jadi memang spekulatif banget. Dari 4 saham, dari 3 saham yang gue sebutin tadi, ini sifatnya benar-benar spekulatif untuk buy maupun sell. Jadi be careful bagi kalian yang memiliki atau yang belum mempunyai atau berniat membeli saham ini. Yang terakhir mungkin adalah saham MDKA ya. Nah, saham MDKA ini paling mendingan dibandingkan ketiga saham tadi. Saham MDKA ini memang kalau kita lihat di sini supportnya 1, 2, dan 3 masih bergerak di area support yang terbentuk pada bulan Desember kemarin. Jadi masih on the way. Tapi memang geraknya nggak se-ekstrim ketiga saham tadi ya. Kalau tadi kan geraknya ekstrim banget, tapi ini masih lumayan agak sideways sedikit lah dari bulan Desember. Meskipun kalau misalnya kita lihat dalam tren jangka panjangnya ya masih tergolong bullish sebenarnya. Ya, yang terbentuk dari bulan Maret itu sebenarnya tergolong bullish banget untuk saham Matteo Cooper. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saham-saham dari MDK ini ya mau ngetes lagi dari support yang terbentuk dari bulan Desember 2020. Untuk saham MDKA, gue bilang sih kalau misalnya dia mampu bertahan di support yang warna hijau ya, itu bagus. Dia testing lagi ke area 3 ribuan lagi, kemungkinan ke area sini. Syukur-syukur kalau dia sideways di area sini ya, berarti dia bisa ngelanjutin penguatannya gitu. Dan kalau kita lihat di sini kan sebenarnya dia ada pola yang terbentuk juga kalau misalnya dia berhasil sideways di sini gitu. Ini bisa jadi pola seperti ini nih. Rising wedge namanya. Rising wedge apa? Ascending apa sih? Pokoknya yang bentuknya segitiga itu ascending apa descending, gue lupa namanya. Ini jadi kalau misalnya saatnya supportnya terus naik, namun resistennya tetap, maka ini bisa melanjutkan penguatannya ke arah atas. Itu yang bisa kita pelajarin dari saham MDK ini, karena dia masih ngebentuk support baru ya, dan resisten. Intinya di situ dia berhasil break dari resisten di kisaran harga 3 ribuan ini, maka MDK berpeluang melanjutkan penguatannya. Tapi kalau saham MDK ini mengikuti teman-temannya gagal bertahan di support yang berwarna hijau ini, maka bisa dikatakan meretest lagi support yang keduanya yang warna biru. Ini di kisaran harga sekitar 2.400-an. Kita lihat apa sejauh mana saham MDK ini mampu bertahan di area support yang warna hijau dan warna biru. Mudah-mudahan saya masih bisa bertahan ya, soalnya memang dia dasarnya itu emas, bukan beda sama Antam, Timah, sama Tins ya. Memang kalau Antam itu kan sebenarnya emas juga ya, cuman dia memang geraknya lebih ekstrim dibandingkan dengan MDKA. Kalau Timah itu ya jualan Timah, kalau Inco itu jualan nikel. Jadi yang paling nikel murni itu ya si Inco. Antam jualan nikel juga, cuman nikelnya nggak terlalu banyak kan nikel. Dan dari keempat saham ini, mungkin yang paling relate sama nikel, Antam sama Inco ya. Nah, kita bahas juga untuk nikel futures-nya seperti apa. Kalau kita lihat nikel futures-nya di sini, komoditas nikel memang bullish-nya itu terbentuk sejak ini ya, Maret ya. Sejalan dengan Inco, Inco juga bullish sejak Maret, kemudian terus ini cakep banget sebenarnya supportnya bullishnya si Inco nikel ini. Kalau kita lihat dia mampu terus bertahan di area supportnya, kemudian resistannya juga terus mampu bertahan, tapi pada saat tanggal 4 hari ini ya, 4 Maret ini dia melewati support yang terbentuk sejak bulan Maret.
Jadi supportnya itu bisa dikatakan dipatahin dan dia turun ke bawah dan dia udah dari trend line-nya dia dari fase bullish. Dan ini memang kalau kita lihat polanya namanya racing wedge ya. Jadi memang kalau racing wedge itu dia biasanya ngeritasnya seperti ini nih. Seperti ini, dia turun, kemudian rebound naik, kemudian turun. Nah, turunnya ini bisa aja kejadian kayak gini nih. Dia turun ke sini, kemudian dia naik lagi. Nah, masalah dia naik ini apa? Mampu ngelewatin support line itu lain cerita lagi sebenarnya. Kalau misalnya dia mampu ngelewatin dia berhasil rebound sampai sini, ini bisa aja nih kayak semacam apa ya, rebound palsu sih. Nanti dia turun lagi ternyata untuk harga si nikelnya ini. Jadi memang kalau harga nikel ya bisa dipastikan bahwa harga nikel ini udah berbalik arah ya, sama kayak saham-saham yang tadi gue sebutin, Inco dan Antam. Dan tin ini kan sebenarnya komoditasnya tin ya, timah tin. Kalau kita lihat di sini tin futures. Nah, tin futures ini sebenarnya kalau kita lihat, kita gambar trend line dulu ya. Iya sebenarnya masih jauh sih ya kalau kita lihat di sini. Supportnya juga masih jauh untuk komoditas timah. Cuman kalau untuk dari support yang terbentuk dari bulan Desember, nah ini beda lagi nih ceritanya. Jadi benar-benar mirip ya komoditasnya sama kayak saham timahnya. Dia juga sedang menguji nih area dari apa? Area support yang pertamanya. Ini juga spekulatif banget ya untuk timah tins. Jadi kalian harus perhatikan dua komoditas ini karena memang geraknya hampir sama ya. Dan kalau lihat apa yang benar sama segala macam harga geraknya. Kita buktiin aja di sini. Kita ketik nikel. Ini gua hapus dulu ya untuk trend line-nya. Gua hapus dulu trend line-nya. Kemudian gue ganti chartnya jadi line. Kemudian gue coba bandingin sama Inco. Lah. Nah, ini ya. Jadi geraknya tuh hampir sama antara nikel itu yang warna biru, Inco itu yang warna ungu. Jadi geraknya hampir sama. Maka bisa dipastikan kalau harga nikelnya itu turun, ya harga si Inco-nya juga ikutan turun. Selanjutnya mungkin kita bandingin sama tin futures. Kita bandingin sama dari, bentar ya, ini gue hapus dulu. Gue bandingin dengan tins ya. Nah, kalau kita lihat tins dengan timah nih memang harga tinsnya naiknya terlalu kencang ya dibandingkan harga timahnya. Jadi harga tinsnya ini udah melambung tinggi, tapi harga timahnya memang nggak terlalu naik terlalu signifikan. Masih lebih ngaruhan si nikel terhadap harga Inco di mana harga tins. Karena memang di situ kelihatan bahwa saat tins harga timah bullish, harga nikel bullish, maka harga Inco juga bullish. Dan itu merupakan keempat saham yang gue bahas hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi kalian dalam trading. Jangan lupa untuk like dan subscribe Rakyat Kapitalis.
Disclaimer, segala rekomendasi dan analisis saham oleh Market Capitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Farhan pamit turun diri dulu, kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.